Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan ini? Pohon kemiri, buahnya matang. Cakep. Kerja di ladang, panasnya terik. Cakep. Dewan juri yang ganteng-ganteng, bila dipandang sangat menarik. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, tiada lagi yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur atas kebesaran dan nikmat Allah Sang Maha Pencipta yang ada di langit dan di bumi, termasuk umat manusia dengan berbagai karakter dan profesi. Ada yang kerja di kantor, ada yang tukang koruptor, ada yang jadi polisi, ada yang hobi korupsi. Tapi ingat, semua itu takkan lepas dari pengawasan Rabbul Ijadi. Limpahan rahmat dan salam semoga tercurah pada Sayyidul Mursalin, Khatamin Nabiyyin, pemimpin yang sukses membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Pemegang amanah bergelar Rasulullah, bukan gelar editan, bukan pangkat settingan, bukan jabatan amplopan, tapi gelar pilihan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, sahabat yang alif cintai, saya berdiri di sini bukan untuk menasehati, tidak akan berceramah, apalagi menggurui, tapi hanya ingin berbagi dan saling mengingatkan bagaimana agar kita tidak terjebak dengan yang namanya medsos. Karena akibat korban sosial media, nenek-nenek banyak bergaya, tak peduli sudah tua, demi konten sampai rela buka dada, tak pakai BH, dan disindir oleh penyair dari India. Omat lamun ngoprek HP, etika kade dipake, fitnah mani unggal kowe, loba korban nyeri hati. Sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, etika dalam bermedia sosial. Memangnya dalam bermedia sosial ada etikanya? Jelas ada. Jangankan bermedia sosial, proses saja ada etikanya. Bahkan kalau kita tidak memperhatikan etika dan rambu-rambu media sosial, pasti akan terbius dan terjerumus ke dalam lubang dosa. Karena ini merupakan satu cara dan tipu muslihat non-muslim untuk memperdaya umat Islam. Mustami rahimahumullah. Dulu orang barat menciptakan medsos bukan hanya untuk mencari uang semata, tapi ada misi yang lebih penting, yaitu merusak anak muda Islam dan mencuci otak manusia. Bagaimana agar laki-laki yang tadinya lugu, malu sama perempuan menjadi berani, dibuatnya WhatsApp. Bagaimana agar bisa melihat gambar bergerak, dibuatnya Instagram. Bagaimana agar bisa melihat video porno, dibuatnya YouTube. Sempurnalah sudah apa yang mereka rancang.
Islam membuat grup pengajian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan nazom religi. Lira ilir tandure wasumilir ta ijo royo tak sembuh kemanten anyar tak sembuh kemanten anyar. Kita tak perlu merasa malu berdakwah di media sosial, walau hanya sepatah kata dan sebaik syair. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Dengan catatan hindari perkataan buruk, jangan menjelek-jelekan orang, tidak boleh mengadu domba, merendahkan dan mengolok-oloknya karena dapat merugikan orang lain. Al-nas anfa'hum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Timbul satu pertanyaan, apakah boleh orang muslim punya channel YouTube? Boleh. Silakan Anda punya channel YouTube, tapi istrinya yang mengajak ke jalan Allah. Anda itu mati, channel itu masih hidup, di copy, di share, disebarkan orang, maka sesungguhnya akan menjadi amal jariyah yang tidak akan tutup setelah kematian. Tapi na'udzubillah, andai setiap channel isinya dosa, konten haram, disaksikan bersuka bola mata manusia, maka surat dosa yang akan membuat kau menyesal selama-lamanya. Allah telah berfirman dalam surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatatkan amal yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu akan kami perhitungkan dalam bukti yang nyata. Hadirin yang Allah muliakan, peserta lomba yang berbahagia, sudahkah kita berhitung dalam menggunakan medsos? Banyak yang baik atau banyak yang buruk? Banyak manfaat atau banyak mudarat? Kita harus ingat karena semua ada tanggung jawabnya. Jangan sampai sosmed itu menjadi suatu ancaman dalam kehidupan, karena tak sedikit gara-gara salah menggunakan sosmed berurusan dengan hukum dan hidupnya berakhir di balik jeruji besi. Kesimpulan dari pembicaraan ini, gunakanlah media sosial untuk mempersatukan umat, hindari dari saling tidak. Kita bayunlah, cara itu akan lebih bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Disepakkan, diperlakukan, orang ganteng mau pamitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi